全体敬师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi Session Suci ya. Kita mulai citau dulu ya. Doa untuk bumi dan manusia. Silakan Suci. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Ya, Session Suci, selamat pagi ya. Kita kandan atas ceramah Sang dan tadi ya. Saya Indra dari Medan, Cufu Tachia Cinkang Anle ya. Hari ini kita hari Cecap Go ya. Jadi riwayat suci ya, setiap Cecap Go itu ada ya. Saya mendapat kesempatan membawa bagian 43 ini ya. Itu sangat penuh berkah karena beberapa kali saya membawakan histori dari suci ya. Itu kebanyakan dari awalnya ya. Awalnya di situ ada cerita di 4 buku itu berurutan. Tapi kali ini sudah merambah sampai ke Indonesia ya. Jadi hari ini topiknya sangat bagus, yaitu menciptakan tanah suci di Indonesia dengan cinta kasih. Tadi Master sudah memaparkan, berikut kita sama-sama
mengikuti intisarinya ya. Silakan Suci. Ya, intisari pertama ya. Nama Kali Angke atau Kali Merah berasal dari konflik antar suku yang memicu terjadinya tragedi Angke. Banyak orang yang dibunuh di sana sehingga seluruh aliran sungai berubah menjadi merah. Dahulu sungai ini disebut kawasan Jantung Hitam Jakarta. Sungai ini sangat kotor, berantakan dan beraroma tidak sedap. Kita tidak sampai hati melihat kondisi warga di sana. Kita perlu menghimpun kekuatan cinta kasih banyak orang untuk membebaskan mereka dari penderitaan, agar mereka dapat hidup damai di lingkungan yang sama dengan kita. Ini baru bisa mengatasi masalah dari akarnya. Banjir di sana begitu parah. Agar warga Jakarta sehat dan selamat, kita harus menjalankan program 5P, yakni penyedotan air, pembersihan sampah, penyemprotan hama, pengobatan gratis, dan pembangunan perumahan bagi warga bantaran Kali Angke. Kita harus membongkar semua bangunan liar dan membersihkan sungai itu demi memulihkannya menjadi sungai selebar 75 meter seperti dahulu. Poin ini sangat sebenarnya ini sejarah ya, boleh dikatakan sejarah. Mungkin Sing Suci yang dari Jakarta nanti atau tinggal di dekat daerah situ boleh sharing ya. Tadi Master memaparkan tentang nama Kali Angke ya, berasal dari karena konflik ya, dulu ada konflik sehingga berjatuhan korban ya, darah berceceran sehingga sungainya menjadi warnanya merah, maka disebut angke ya, honga ya, angke. Jadi di situ asal mulanya. Tapi saya ada membaca bukunya. Itu bukan hanya konflik di antar etnis ya di situ, tapi ada juga versi yang berasal dari sharing seorang dosen ya di Universitas Beijing ya. Itu dosennya dari Indonesia. Versi lainnya adalah itu terjadi di 1741 sampai 43. Itu terjadi perlawanan dengan company ya, Belanda dulu penjajah. Sampai ada mereka bersatu dengan suku Jawa ya. Maka di situ sangat terkenal disebut Perang Kuning. Nah, disitulah sebenarnya sejarahnya sehingga banyak berjatuhan korban yang juga terjadi di Kali Angke ya. Jadi ada dua cerita di situ yang kemudian sampai ke Semarang, ada yang lari ya mereka sampai Semarang, sampai kemudian ada di Mataram juga, di Lasem ya. Itu ceritanya sangat waktu dulu itu sangat menyedihkan ya. Melawan company itu lebih besar lagi. Jadi perlu disimak ya bagaimana awalnya sampai Taiwan pun ikut mengikuti cerita ini ya. Kita lihat di intisari kedua. Silakan saja. Master sangat bersyukur kepada para pengusaha besar yang sangat sukses di Indonesia. Begitu cinta kasih mereka terbangkitkan, mereka menjadi sangat yakin dan mereka melakukan apa yang hendak Master lakukan. Master juga sangat kagum pada pemerintah setempat mendengar tentang niat insan suci. Mereka juga mensurvei sungai tersebut bersama insan suci. Perhatian dari Taiwan dan kesungguhan hati pengusaha setempat membuat pemerintah setempat tersentuh sehingga sangat kooperatif dengan suci. Gubernur setempat menyediakan sebidang lahan yang sangat indah di daerah pinggiran Jakarta yang sangat dekat dengan perkotaan. Tidak sampai setahun pembangunan rampung dan warga pun pindah ke rumah baru. Dahulu anak-anak bertelanjang kaki dan mencari makanan di tengah tumpuan sampah. Ini di perumahan Cinta Kasih Suci, setiap anak terlihat seperti pria dan wanita terhormat ya. Jadi tadi Master sharing ya mengenai kondisi di sana
Saat diketahui di sana ada banjir, kemudian begitu banyak sampah di kali tersebut, maka diperlukan pelebaran ya, pembersihan. Itu kita lihat seperti ini juga pernah dilakukan di Filipina ya. Jadi Suci itu bukan hanya relawan yang melakukannya, mereka juga mengajak penduduk setempat ya. Mereka diberi upah ya, upah sesuai dengan upah harian di situ. Jadi mereka membersihkan lingkungan mereka sendiri, kemudian diberi upah. Jangan salah, itu adalah suatu cara yang sangat bagus. Pernah saya dengar juga ada beberapa di antaranya setelah terkumpul upah tersebut ada yang juga bersumbangsi ya melalui suci juga ya. Jadi kita dapat melihat tadi Master menceritakan bagaimana anak-anak sekolah di situ. Saya sendiri pernah mendengar dulu di daerah Angke tersebut sebelum direnovasi seperti yang tadi, itu anak-anak kelas SD 4 sampai 5 kadang nggak tahu cara menulis loh. Naik kelas tapi tidak tahu cara menulis. Sehingga mereka mempunyai standar pendidikan ya, pengajaran yang sangat tidak memadai dan juga secara uh, mental mereka juga sangat uh, tidak berani ekspresi ya. Jadi Anda mau menjadi apa misalnya ya di kemudian hari itu nggak ada yang bisa jawab. Tapi sekarang setelah ada Suci Chun ya, jadi perumahan cinta kasih. Tadi Master juga menceritakan ada yang menanya, kamu kemudian eh, setelah besar mau jadi apa? Ada yang berani menunjuk tangan ya, yang mengatakan saya akan menjadi presiden. Jadi ini suatu hasil yang bagus, artinya membangkitkan mentality dari anak-anak di situ ya. Ya, next Suci. Poin ketiga, istri dari pebisnis asal Taiwan seperti Su Mei Sijie, seharusnya sebelum datang ke Indonesia mereka sudah menjadi donatur suci. Saat pergi ke sana, dia mengundangkan cinta kasih di sana. Di daerah setempat terdapat bencana, mereka memulai bantuan pertolongan ataupun melakukan penghiburan kepada orang miskin yang kesulitan. Di antaranya juga terdapat sekretaris dari orang terkaya kedua se-Indonesia, Bapak Eka Cipta Wijaya. Dia bersama Chia Weni Sijie, semuanya saling bersahabat satu dengan lainnya dengan sangat baik. Jika terdapat bencana di suatu tempat, dia segera menghadap kepada Presiden Direktur untuk melapor. Presiden Direktur kemudian berkata bahwa ini adalah hal baik, sehingga para ibu rumah tangga ini dapat mengerjakan sangat banyak hal. Jadi ini boleh dikatakan satu bibit ya dari Taiwan. Sebenarnya waktu itu di ceritanya itu ada 5 ya, 5. Jadi 3 di antaranya sangat aktif dan salah satu di antara 3 ini adalah Su Mei Sijie ya. Jadi di Suci di Jakarta kemudian berkembang sejak tahun 94 ya, 1994. Masuknya 93. Jadi benar-benar berdirinya 1994. Nah, mengenai yang cerita ini, Bapak Eka Cipta Wijaya itu benar-benar pada masanya itu sangat memberikan inspiratif, ya. Artinya menggerakkan. Kenapa? Dari teman-teman juga, saya masuk Suci di 2013, saya mendengar mereka mengatakan itu banyak para pengusaha di sana yang tergerak di misi amal Suci ya. Salah satu titik ya orang yang bisa menggandeng itu adalah Chia Weni Suci yang sebelumnya sudah sekitar 27 tahun ya menjadi sekretarisnya Bapak Eka Cipta Wijaya. Sehingga komunikasi antar mereka dan para pengusaha itu sangat baik. Sehingga sesuatu itu dapat digerakkan karena juga ada satu kondisi ya. Satu kondisi yang very powerful ya. Nah, kita melihat satu aja presiden direktur kalau dia dalam niat hatinya yang baik itu ingin berbuat baik, sudah mengetahui arah dari suci, begitu disampaikan sekretaris, begitu beliau mengatakan, oke ini jalankan, ini berbuat baik kok katanya. Begitu dia sign satu uh, apa ya proposal ya, itu sudah banyak sekali orang yang bisa menggerakkannya.
Demikian pada awalnya di situ ya Suci, seperti ini menggerakkannya. Oke, poin berikutnya keempat. Mengingat Indonesia di tahun 1998 karena terjadi peristiwa kerusuhan anti-Tionghoa telah menimbulkan kekacauan dan keresahan di masyarakat. Mulai tahun itu, kerusuhan ini dan kekacauan seperti ini disebabkan oleh penduduk setempat sangat miskin. Sedangkan warga keturunan Tionghoa sangat kaya, menggunakan tenaga kerja lokal, mereka mampu menghasilkan uang banyak, tetapi penduduk setempat sangat miskin. Hanya bisa dilakukan dengan cinta kasih. Hanya dengan cinta kasih baru bisa membawa stabilitas. Sehingga berharap mereka bisa benar-benar bersumbangsi. Kita harus memperlakukan setiap orang secara setara. Oleh karena itu, kita pertama menghabiskan 3 hari membagi bantuan kepada militer dan polisi, baru mulai membagi bantuan sembako kepada orang miskin, dan sebagainya. Semua ini adalah di tahun 1998. Mulai dari tahun itu, masyarakat secara perlahan mulai stabil. Ini boleh dikatakan suatu nasihat ya dari Master ya. Bagaimana melihat ketimpangan ekonomi. Memang tidak semua orang Tionghoa yang kaya ya, dan tidak semua orang penduduk lokal yang miskin. Tapi di sini digambarkan adalah relatif. Jadi relatif lebih kaya, lebih sejahtera dibandingkan dengan lokal. Jadi bisa menimbulkan kecemburuan sosial ya. Jadi di sini kita harus uh, bisa membawa diri ya, bagaimana posisi kita dan hidup di mana ya, kita harus berperilaku seperti apa. Ini benar-benar sangat suatu nasihat sangat berharga ya. Jadi kita harus memberikan bukan materi bantuan saja, kita harus benar-benar, tadi Master mengatakan ya, kita harus benar-benar bersumbangsi. Artinya fucu usochiu ya. Jadi artinya kita juga melihat bagaimana tadi 5P ya. eh, di situ di bagaimana atasi mengenai kali angke tadi ya di poin sebelumnya. Itu 5P itu dia melihat begitu kotor ya kali angke. Jadi pertama penyedotan. P1 ya. Yang kedua, pembersihan, dibersihkan, dilakukan bersama-sama. Kemudian apa? Karena ada kekotoran di kali tersebut kan banyak hama, penyakit bisa menebar ya kemana-mana. Maka P ketiga itu penyemprotan hama. Nextnya apa? Pengobatan. Terakhir untuk menenteramkan hati mereka. Itu masuk ke humanism ya. P kelima itu pembangunan perumahan ya. Jadi di poin 4 ini malah dibabarkan bagaimana bantuan diberikan awalnya dari militer dan polisi dahulu, karena pimpinannya atau komandannya memohon ya, bagaimana dengan kami juga kelaparan, 6 bulan tidak terima gaji. Nah di situ memang Master mengatakan nase ingkai itu seharusnya begitu. Jadi 3 hari pertama itu dibagi ke keluarga, militer, dan polisi dahulu. Untuk next baru masyarakat umum ya. Sehingga para polisi dan militer pun sangat membantu untuk mensukseskan pembagian sembako tersebut. Dan sampai saat ini saya rasa insan suci ya, sampai sekarang, dan saya kira masa mendatang ini terus dilakukan ya, bantuan sembako dan sebagainya. Nah, kelima ya, next ya, Suci. Master berkata, selain menenteramkan kehidupan mereka, yang terpenting ialah menenteramkan hati mereka. Karena itu, Master berharap di Indonesia kita dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendirikan stasiun televisi. Pemerintah setempat menyetujui dan memberikan lisensi stasiun televisi nirkabel sehingga Dai TV resmi mengudara pada tahun 2008. Kita berharap aliran jernih ini dapat tersebar luas. Aula Cingse juga didirikan dan telah membawa manfaat besar. Suci berkembang pesat di Indonesia karena semua orang bersungguh-sungguh mempraktekkan kesatuan hati, keharmonisan, sikap saling mengasihi, dan bergotong royong.
Mereka mengecilkan ego masing-masing, serta sangat tekun, patuh, dan bersatu hati. Apapun yang hendak mereka lakukan, mereka pasti akan kembali ke Taiwan untuk meminta persetujuan master. Mereka mengatasi masalah masyarakat dengan cinta kasih. Dengan adanya cinta kasih, kita bisa mewujudkan keharmonisan ya. Jadi ini sebenarnya peristiwa di Kali Angke ini sampai pada rehabilitasi, sampai pada pembangunan semuanya, itu sebenarnya sudah masuk ke 4 misi amal ya. 4 misi amal suci ya, kita tahu dari eh, misi amalnya ada juga kesehatan ya, pendidikan, kemudian humanism ya. Nah, poin humanism ini sangat ditekankan di intisari kelima ini. Humanism artinya kan kita ingin menenteramkan hati mereka. Setelah overall semua dilakukan, itu paling penting itu di hati. Ingat sejauh suci. Jadi, Master mengajukan ya, berhadap Indonesia kita ini mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendirikan Thai Thai ya. Jadi bukan hanya satu ya izin yang didapat, ternyata dapat 3 lisensi termasuk Surabaya ya. Tapi yang saya tahu Jakarta sama Medan sudah ya, sudah berdiri. Itu mengudara di 2008 ya. Itu trialnya 2007, resminya memang 2008 ya, mengudara secara resmi. Jadi sampai hari ini kalau 2024 itu sudah 16 tahun ya. Hasil Sejaya ya. Ini 2008, 24. Iya, iya 12, 16 tahun. Kita berharap aliran jernih ini dapat tersebar luas. Begitulah harapannya. Karena Dai TV itu kalau melalui broadcast ya, itu bisa masuk ke daerah-daerah, ke tempat-tempat terpencil. Asalkan ada TV, semua bisa mendengarnya. Dan di situ melihat tontonan karena apa yang ditampilkan dari TV adalah Chen San Mei ya. Chen San Mei. Jadi kita tahu apa itu Chen San Mei. Itu dia memberitakan sesuatu yang Chen ya. Itu yang benar ya. Yang benar artinya itu ceritanya bukan fiktif ya, benar terjadi. San artinya apa? Yang diberitakan itu adalah sesuatu perbuatan yang baik. Sosanse ya, san. Meina, Mei. Di sini kita tidak melihat katanya keindahan katanya. Saya pernah tanya ke staf Dai TV, apa keindahan maksudnya? Dulu ya saya pernah tanya. Ternyata keindahan di sini bukan pemandangan indah, orangnya cantik, tapi bahasa sopan santun. Jadi kita kalau nonton Dai TV, dari setiap eh, reporternya berbicara segala macam, itu ditampilkan dengan penuh sopan santun ya. Jadi Mei di sini adalah bahasa tutur kata yang sopan santun. Nah, jadi kita di sini juga tadi Master mengatakan Indonesia ya, suci Indonesia berkembang sangat pesat ya. Jadi eh, sok tuh ya, kencang sekali, cepat sampai ada mendirikan Tang di Jakarta, kemudian ada Dai TV ya. Saya kira di luar Taiwan hanya Indonesia yang ada Dai TV ya. Eh, Kenapa bisa begitu? Katanya ada dua ya. Dia mengatakan karena hehe fusie, hehe fusie. Jadi juga senti li sing. Jadi kita sama-sama belajar, kita kompak, harmonis, kemudian sendiri sing itu kita action ya. Kita action, kita melakukan, orang melakukan, dilihat lagi oleh generasi dan masyarakat umum ya. Jadi di sini he fusie, sendiri sing. Itulah mengapa suci Indonesia berkembang begitu cepat ya. Next saja, kayaknya 5 poin aja ya. Karena ya Susan Sece yang telah mengikuti mungkin ya karena Seci histori kali ini menyentuh ya dan sempat membicarakan tentang Indonesia. Sekiranya ada Susan Sece yang bisa sharing ya. Yang pertama saya lihat dari Vivilian Sece yang sudah resen. Silakan Vivilian Sece. 感恩忏悔开始，感恩师兄师姐，
Kang An Indra Susilo. Dalam ceramah Master, membina insan berbakat dengan proyek harapan. Pertama kali didirikan Akademi Keperawatan Suci, kemudian berganti nama menjadi Institut Teknologi Suci dan menjadi Universitas Sains dan Teknologi. Dan saat ini sudah menjadi Universitas Suci. Setiap perubahan nama mencerminkan peningkatan daya saing. Pendidikan pada dasarnya adalah proyek harapan, merupakan pelukis jiwa kebijaksanaan kita dan penting dalam membina insan berbakat dalam berbagai misi. Ketika berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda suku, agama, dan latar belakang budaya, kita harus mengingat rasa syukur, hormat, dan cinta kasih. Ini adalah bahasa yang terbaik di dunia. Dengan adanya insan berbakat, kita dapat menyebarkan ketulusan dan cinta kasih ke seluruh dunia. Semua misi memerlukan insan berbakat. Kita harus menjaga citra diri dengan baik. Ini mencakup perilaku yang penuh tata krama dan menjaga budi pekerti dengan baik. Dan pendidikan budi pekerti ini ditampilkan melalui penampilan dan perilaku para guru dan siswa. Dengan demikian, saya merasa, kata Master, bahwa pendidikan membawa harapan bagi masyarakat, negara, dan dunia. Bagai kita menyalakan lampu. Dalam kegelapan, satu buah lampu, dua lampu, dan seterusnya akan menerangi seluruh tempat. Terpenting kita memiliki kekuatan hati, kesatuan hati, dengan tekad dan ikhlas bekerja sama demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk. Semua orang di misi pendidikan bagaikan bunga teratai. Mereka telah menabur benih-benih teratai di dalam batin murid-murid. Murid-murid itu bagaikan kuntum demi kuntum teratai. Dan para guru telah mendedikasikan diri menuju arah yang benar di bidang yang mereka pelajari. Dan juga di bidang medis. Setelah mereka lulus, mereka bisa melindungi kehidupan dan kesehatan dengan cinta kasih. Dan juga Master berkata, harapan terhadap suci, sepanjang hidup saya berharap 4 misi suci ini dapat bekerja sama dengan harmonis. Hendaknya memandang semua misi sebagai kesatuan dan semua orang sebagai satu keluarga. Dan dikatakan dalam aksara sadar dan belajar. Sadar dan belajar ini artinya dengan melihat kebenaran dan memandang semua makhluk dengan mata kebijaksanaan seperti Bodhisattva Avalokitesvara, yaitu melihat semua makhluk dengan penuh dengan mata kebijaksanaan. Dan murid-murid dari belajar dapat melihat arah yang jelas di bidang masing-masing dan memahami banyak hal, yakni jalan menuju kesadaran. Setelah mereka memasuki universitas, mereka dibimbing untuk menapaki jalan menuju kesadaran dan membuka jalan bagi orang-orang di seluruh dunia. Dan juga dengan mendidik murid dengan belas asih dan kebijaksanaan,
serta menabur benih kebajikan, melihat kebenaran dan melangkah menuju Bodhi. Murid-murid suci bagaikan kuntum demi kuntum teratai yang bermekaran. 4 misi suci bekerja sama dengan harmonis. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kanan ya, Vivi yang suci. Memang benar kita melihat misi suci ya. Kita sebelum masuk suci, saya memikirkan ya, itu kalau untuk membantu manusia, itu kita apa yang nggak bisa kita tunda punya ya. Pertama makan ya, makan. Jadi di misi amal itu suci jalankan. Kemudian apa? Pendidikan ya, pendidikan nggak bisa tunggu. Begitu tunggu orang semakin tua ya. Kemudian apa? Pengobatan. Orang sakit nggak bisa kita tunggu lagi ya. Jadi waktu saya ke Suci di Hualien ya, kita nampak tiga-tiga ini ya. Salah satu tadi yang Vivi yang Suci sharing mengenai universitas. Kami dibawa melihat universitas tersebut ya. Pada saat itu yang saya tahu itu medical ya. Jadi hanya ada universitas medical ya di Suci. Beberapa tahun kemudian sudah ada uh, perluasan, yaitu di Kongtasye ya. Di Kongtasye itu Science and Technology. Jadi di Suci sudah Universitas Suci ya. Semua ini sudah ada. Jadi sangat bagus sharing tadi. Kanan ya Vivi yang Suci ya. Kemudian berikutnya Jangka Wijaya Sesiung silakan. Nah ini orang Medan yang ke Jakarta ya. Mungkin banyak cerita kali angke nih. Silakan Sesiung. Waduh, kalau bicara tentang Kali Angke, Sesiong, salah orang, Siong. Saya bukan saksinya, karena baru masuk 2019, Siong. Oke. Ya, saya cuma bisa bicara tentang sekilas ya, tentang Kali Angke itu dipindahkan ke Cengkareng, lalu ada rumah sakit, ada sekolah. Ya, saya akan cerita rumah sakitnya deh, testimoninya. Jujur, Sesiong. Itu rumah sakitnya udah hampir 20 tahun ya. Walaupun juga, maaf kata, pasiennya itu pasien, ya tanda kutip BPJS ya BPJS itu apa? Maaf saya nggak bisa sebut ya. Takut tersinggung, ya, takut tersinggung. Tapi saya sering ke sana minimal 6 bulan sekali karena ya cocok sama satu dokter gigi ya, cocok sama satu dokter gigi dan juga saya sering ke sana itu saya lihat rumah sakitnya masih bersih. 20 tahun itu masih bersih. Ya, memang kalau dibandingin sama TCA kan terlalu baru ya, dibandingin sama TCA terlalu baru, tapi ini ibarat udah kayak, ya udah 20 tahun masih bersih aja lah, seperti itulah ya. 20 tahun lah ya, istilahnya itu, ya apa ya bahasanya ya, deteriorasinya itu ya nggak cepet kayak gitu. Deteriorasinya paling 10%. Kalau TCH kan ya 95% nih ya, 90%-nya lah kira-kira seperti itulah bagusnya ya. Kayak gitu ya. Sorry ya, bukan menjelekkan ya, tapi ya kenyataannya bagus sekali seperti itu. Walaupun BPJS tapi pelayanannya juga bagus dan juga ada relawan pemerhati yang juga yang bertugas di sana juga ada. Wah, itu juga pelatihannya itu luar biasa sekali. Itu sih ya hasil akhirnya dari pemindahan ke Kaliangke dan juga ke sana itu juga, waduh, pada punya mobil, sebagian besar udah pada punya mobil, artinya sudah sejahtera. Seperti itulah kira-kira ya, sepengamatan saya. Mungkin relawan yang lebih senior, yang menjadi saksi sejarah terhadap Kali Angke, ya saya minta bantuannya untuk melengkapi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bicara tentang poin 5, yaitu DAI TV ya. Ya, saya sangat salut dengan DAI TV perkembangan sekarang. Saya nonton tuh dari tahun 2007 seperti itu cuma paling berapa ya, cuma drama Daai sama Lentera Kehidupan dan itu cuma istilahnya 5 jam diputar berulang. Sekarang sudah berkembang ya, sekarang itu sudah berkembang ya, antara satu hari jam tayang ya, kalau nggak salah 30% itu memang dari Taiwan lah ya, itu kayaknya tidak bisa ditawar lagi ya. Yang dari Taiwan itu apa? Yang dari Taiwan itu Lentera Kehidupan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang kedua, Xin Fa Xiang ya, dan
serta Master Chen yang bercerita. Yang ketiga, drama Daai. Itu ya. Yang keempat, petualangan Xiao Lice. Yang kelima, Pitan Ni Hao. Pitan Ni Hao punya Indonesia atau bukan ya? Ya bukan dari Taiwan. Ya, memang sih. Ya, 30%-nya import dari Taiwan. Tapi 70%-nya itu sudah mulai dari Indonesia ya. Dari Indonesia seperti apa ya tentang Tionghoa, aku lupa judul acaranya. Lalu Bingkai Sumatera, Halo Indonesia yang menampilkan sesuatu kebajikan-kebajikan atau kegiatan-kegiatan sosial yang menginspirasi walaupun di luar dari seci. Lalu yang sekarang itu ada lagi yang namanya MasterChef-nya versi VG. Nah, ini sekarang lagi trending ya. Intinya 70% dari Indonesia udah mulai ada lah. Jadi lumayan lah ya. Kalau sedikit saya bercanda itu TKDN-nya sudah terpenuhi. Tingkat komponen dalam negerinya sudah dipenuhi. Jadi ya 30%-nya import dari Taiwan tuh kayak ada wajib, 70%-nya karena dari Indonesia sudah berkembang. Nah, tapi tetap tidak lupa memegang prinsip ya Chen Sanmei yang tadi disebutkan oleh Indra Sesium ya. Nah, dan juga sekarang masuk ke DAI Plus. Nah, yang menjadi catatan ya memang sih butuh dana operasional dan juga orang menggalang dana untuk DAI friend ya is good. Cuman yang menjadi catatan Sesium Sekiman ya pada saat menggalang dana kita bolehlah istilahnya jualan lah ya, jualan DAI TV dengan segala kelebihan itu dipersilakan. Tapi tidak boleh berkata dengan catatan seperti ini. Ini pantang sekali. Di luar DAI TV jelek. Itu tidak boleh. Kenapa? Bukan berarti DAI TV bagus, itu luarnya jelek. Itu ego namanya, itu nggak boleh. Kenapa? Terutama tuh pebisnis. Oke, pebisnis boleh mengakui DAI TV itu bagus, tapi kalau misalkan disuruh nonton DAI semua, yang ada bisnisnya langsung jebol. Kenapa? Pebisnis itu pasti minimal nonton channel yang sifatnya duniawi. Ya, karena juga cari cuan juga kok. Kita kan juga sama-sama manusia. Contohnya, sorry ya, IDX Channel, Bloomberg TV. Nah, itu penting untuk bisnis. Tapi yang menjadi problem masalah kan itu di batin kita ya. Dan juga Kompas TV juga lah, berita-berita yang memang berimbas dalam kehidupan kita juga kita harus tahu juga. Seperti itu. Tapi yang menjadi problem, ya sekarang zaman sosmed ya. Sekarang zaman sosmed, zaman TikTok juga DAI juga beradaptasi. Kayaknya kontennya itu 10% dan 90%-nya itu ya konten yang sebenarnya bisa dibilang kurang edukatif, tapi juga bisa juga edukatif. Nah, saya akan bahas 90%-nya ini. 90%-nya ini, konten ini bisa menjadi bermanfaat buat kita, dan konten ini bisa juga tidak bermanfaat buat kita. Tergantung dari sudut pandang mana ini yang mau saya bahas. Memang sih sudah sekarang banyak konten-konten kreator yang udah kritis-kritis, udah tajam-tajam semua itu ada. Dan bisa menerjang our mind, bisa. Bisa merusak our mind juga bisa. Loh, bagaimana caranya supaya bisa menerjang our mind? Kembalinya itu adalah batin kita. Batin kita, kalau kita punya keyakinan teguh, dan tidak tersabotase terhadap omongan orang, nah, konten yang di luar DAI bisa menjadi bermanfaat buat kehidupan kita. Tapi kalau misalkan keyakinan kita nggak teguh, kita gampang terbawa arus. Seperti itulah Sesium Sejeman. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh ya. Lo Kehong lagi, dan Lo Kehong lagi. Maaf ya. Saya cuma ambil model dari keyakinan dalam berinvestasi saham. Dia punya vision yang apa, keyakinan yang teguh, intuisinya apa, cuannya berkali-kali lipat. Saya sendiri investasi di saham yang sama, begitu dengar omongan orang, jeder, turun jual. Rugi deh. Itu aja salah satu contoh ketidakkeyakinan terhadap batin kita. Kira-kira seperti itulah kira-kira ya. Contoh keyakinan dalam investasi saham, bagaimana dengan keyakinan kita terhadap belajar Buddha Dharma, keyakinan kita untuk mengembangkan spiritual kita. Itu sih kira-kira menjadi pertanyaan renungan buat kita ya, seperti itu ya Sesium Sejeman.
Kalau bicara tentang keyakinan atau apa, silahkan mohon disempurnakan. Kalau misalkan ada yang kurang, sekian dulu ya. Kanan touch ya. Salam kerja sanaan. Kanan ya, Jangka Wijaya Sesyong. Lebih lebih menyerupai orang Jakarta sekarang Sesyong. Tapi tadi Sesyong mengulas tentang manfaat dari TV ya, itu memang benar sekali. Eh, Walaupun kontennya itu bagus ya, walaupun konten lokalnya sekian persen, tapi mungkin kita sendiri eh, ngaku ya, saya juga suka sekali nonton Dai TV, tapi kan tidak tertutup kemungkinan kita juga menonton siaran lainnya ya. Jadi tetap semua manusia saya kira seperti itu, apalagi kita masuk di masyarakat umum ya, pasti ada mengikutinya. Tapi terpulang kepada kita sendiri ya, bagaimana menyerap. Tadi ada media sosial yang kurang bagus, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, itu memang benar. Juga sama dengan di TV ini. Nah, makanya tadi sewaktu pembangunan sekolah untuk anak-anak di Kaliangke tadi, Master ada mengatakan, kenapa? Kenapa anak-anak setelah melalui pendidikan di Taichun tadi ya, Perumahan Cinta Kasih, kan ada sekolah ya, ala rumah ibadah semua ada. Karena di sini menumbuhkan anak-anak punya ciawi ya. Ciawi itu adalah pendidikan ya. Jadi pendidikan itu memang sangat-sangat penting sekali. Di kemudian hari anak-anak ini dihadapkan kepada berita-berita yang sangat sulit dibendung, yaitu media sosial ya. Sehingga kalau pendidikan yang baik, dia kan akan tahu ini yang benar, ini yang nggak benar. Dan saya tetap di setia berpegang pada dulu-dulunya Master juga sharing, saya sering menangkap katanya seseorang yang sukses itu, beliau mengatakan itu ciawi kan pinter. Jadi pendidikan sama pinter itu digabungkan. Itu nanti Anda berbuat apapun, itu menentukan sekali kesuksesannya dengan arah positif ya. Pinter itu apa? Kalau kita cerita pinter yaitu panjangnya, tapi intinya adalah tentang karakter, tentang kebijaksanaan. Seseorang yang ciawinya bagus tapi kebijaksanaannya nggak bagus, hatinya tidak bagus, hasilnya juga tidak bagus. Tapi sebaliknya kalau orang punya pinter yang sangat bagus, karakter yang bagus, tapi dia punya ciawinya sangat rendah, pendidikannya sangat rendah. Jadi dia bisa aja melangkah di arah yang salah. Itu kita harus akui. Terlepas dari pendidikan formal, pendidikan di lapangan itu juga adalah pendidikan. Jadi jangan mengatakan, oh ini anak SMA malah lebih pintar dari yang S1 ya. Jangan salah, mungkin yang SMA tadi di lapangan dia itu adalah sarjana lapangan. Ya, orang Hokkien bilang Sia Hui Tai O ya. Jadi dia belajar di situ, belajar juga nggak perlu ijazah kok. Makanya kemarin juga dibahas ya, perlu kita juga catat ya. Oh, dia sudah komite loh. Kenapa begini-begini? Boleh dikatakan lebih ekstrim lagi lah, yang abu putih lebih lebih bagus ya. Kamu yang menilai, bukan orang lain. Tapi kaitan di situ secara langsung sebenarnya tidak ada. Kenapa saya mengatakan begitu? Orang mencapai abu putih logo, kemudian komite. Itu ada satu standar yang harus dilalui ya. Ada prosesnya. Nah, prosesnya sepanjang Anda melaluinya, maka Anda mendapatkan abu putih logo. Dan demikian juga dengan komite. Sebenarnya semuanya adalah setara, relawan. Nah, lalu Anda membandingkan seperti apa? Anda harus membandingkan diri Anda sendiri. Jadi Anda waktu Sesyong Seci, waktu belum masuk Seci, kemudian setelah masuk Seci, kemudian setelah menjadi APL ya, kemudian setelah menjadi komite, kemudian lagi komitenya yang lama, yang sering melakukan amal ya, yang mengikuti misi Seci. Nah, Anda lah yang harus bandingkan ke diri Anda dahulu. Jadi bukan membanding kepada yang horizon ya. Jadi bandingkanlah yang vertikal diri Anda. Sehingga di situ Anda akan akan mendapatkan apa bedanya. Lantas, apakah kamu sudah memenuhi syarat menilai orang lain? Jangan kita menilai orang lain, tapi kita sendiri tidak memenuhi syarat. Bagaimana Anda menilai seseorang?
Sehingga di sini sangat bagus ya, artinya maksud tadi mengatakan kita harus menumbuhkan apa humanismnya, pendidikannya, Ciawi. Kalau Sesiong Seci ada tadi video bisa putar balik, itu ada mengatakan itu anak-anak tumbuh Ciawinya harus bagus. Demikian ya Jangka Widya Sesiong. Nextnya kita coba undang Alung Sesiong ya. Alung Sesiong yang baru pulang dari business camp kemarin ya. Silakan Alung Sesiong. Chào An, Sesiong Seciemen. Terima kasih kepada Indra Sesiong telah memberi kesempatan pada saya untuk sharing di pagi hari ini perihal pada akhir bulan Mei kemarin saya dan keluarga ada mengikuti bisnis camp dan kami pulang ke Hualien. Pada awalnya saya sampai di Taipei itu juga rasa heran ya, karena saya adalah relawan baru yang ingin belajar dan melihat para Sesiong dan Secie yang menyambut kami itu di bandara. Setelah itu kami dibawa ke ke hotel dan pada saat itu saya masih ingat kondisi di sana itu hujan deras. Yang membuat saya terharu adalah para Sesiong dan Secie mereka membiarkan mereka basah, sementara mereka Sesiong Secie yang di Taipei mengambil payung, itu yang mereka pegang itu memberikan kepada kami. Otomatis mereka sendiri yang mengalami ini ya, basah kuyup ya. Saya pada saat di hotel saya merenung, apa yang membuat para Sesiong Secie ini pengabdian yang sangat luar biasa ya. Dari sana saya ingin sekali belajar bagaimana bisa mengikuti langkah yang begitu baik yang para Sesiong Secie yang di Taipei. Setelah melalui beberapa jam, saya melihat berarti mereka mempunyai satu kesadaran yang sangat tinggi dan mempunyai rasa trust ya. Kalau trust itu percaya, mereka percaya sekali kepada kepada Ceci, di mana apa yang akan mereka lakukan itu bisa di copy paste ya, istilahnya saya juga kurang paham ya. Jadi dari sana saya belajar mereka dengan hati yang sangat tulus melayani para relawan baru itu dengan sangat baik ya, Sesiong Indra ya. Saya kadang-kadang kalau disuruh saya sharing, saya agak terharu sekali mengingat kembali, review kembali. Ini bukan saudara kita, bukan siapa-siapa, kok mereka melayani kita lebih dari saudara kandung kita. Dan yang paling saya yang paling saya nggak merasa bersalah itu adalah para Sesiong yang sudah senior. Sesiong Secie juga tahu lah ya, yang di Taipei kan Sesiongnya sudah senior ya. Mereka yang mengangkat koper kita dan mereka masuk ke kolong bus untuk mengambil koper-koper kita dan menaruh itu di depan kamar kita di Hualien. Dalam kondisi hujan, kemudian umur yang juga tidak lumayan muda, dan malahan kita kan lebih muda dibanding para Sesiong senior itu. Kita merasa itu dikit merasa bersalah ya. Tapi itu merupakan satu tolak ukur bagi saya bahwasanya saya sebagai relawan baru harus mengikuti langkah jejak mereka yang sangat bagaimana mereka bisa tulus. Itu yang harus saya pelajari. Pada awal-awalnya saya juga merasa saya bergabung di Ceci, nggak apa-apa lah, saya ada investasi waktu saya bantu Ceci. Tapi setelah saya di bisnis camp, saya melihat ini Ceci yang membantu saya, membentuk dan mengajari saya dan memberi saya pandangan langsung. Saya merasakan langsung, saya melihat langsung, saya mendengarkan langsung apa yang mereka lakukan. Itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga.
Jadi pada saat saya pulang ke Hualien, saya bilang sama istri saya, Secia saya bilang, kita heran ya, kenapa mereka melayani kita dengan sangat tulus. Ini pasti mereka mempunyai satu ini ya, pandangan ke internal mereka ini sudah terbina dengan baik. Inilah yang mesti kita pelajari. Inilah yang berharga yang harus kita pelajari sebagai manusia yang mempunyai nilai. Karena kalau kita cuma hidup hanya sekedar hidup melewati waktu, mungkin semua manusia pun seperti itu ya. Kita tiap hari bangun pagi bisnis, setelah itu cari cuan cien, setelah itu tidur lagi, esoknya kita berulang-ulang seperti itu, seperti roda berputar seperti itu. Sepertinya value yang kita dapatkan kurang ya. Jadi saya melihat pada saat mereka melayani kita itu, saya sangat tersentuh sekali. Kemudian ada satu kesempatan saya juga disuruh sharing ya, karena pada saat hari yang sudah mau pulang, saya disuruh sharing apa yang menjadi pengalaman. Saya sempat tidak bisa berbicara karena sangat terharu melihat ini ya, pelayanan mereka sangat sangat menyentuh hati saya sekali. Dan pada saat ada satu sesi ya, saya melihat ada satu sesi mereka ada sharing mengenai yang di rumah sakit itu mengenai silent mentor. Silent mentor itu seperti ini ya, silent mentor adalah pada saat kita meninggal dunia, tubuh jasmani kita itu kita donasikan untuk para dokter-dokter muda di Taipei ataupun di sekitar Taipei ya, untuk mereka pelajari organ-organ tubuh kita. Yang paling berkesan adalah itu dokter apa, saya juga lupa nama sesiungnya. Beliau mengatakan bahwasanya para pemberi donasi tubuh jasmani ini mereka mempunyai satu pola pikir adalah kalau para dokter muda ini melakukan operasi ataupun melakukan pengobatan, operasi pembedahan yang keliru, itu mungkin masih sah lah ya, masih oke. Tetapi dokter yang memberikan sharing itu menjelaskan bahwasanya kepada tubuh jasmani yang sudah meninggal ini, jikalau kalian melakukan kesalahan itu oke. Tetapi kalau misalkan pada tubuh jasmani yang memang mengharapkan penyembuhan, itu kalian benar-benar harus sangat teliti. Itu merupakan satu poin ya, bahwasanya mereka bisa pikir sampai sejauh itu. Misalkan sudah meninggal dunia juga ini ya, bisa membawa berkat untuk orang lain. Itu yang saya dapatkan di sana, Indra Sesiung. Sebenarnya masih banyak lagi ya, nanti untuk orang lain juga bisa sharing. Terima kasih waktunya kepada Indra Sesiung yang sudah memberikan kesempatan yang baik ini. Semoga semua manusia terlepas dari penderitaan dan dunia bebas dari bencana. Cawaan Sesiung Seciamen. Luar biasa ya, Halong Terima Sesiung. kasih. Ini pertama kali ke Hualien ya, sudah menerap begitu banyak ya. Saya memang dulu 2013 pertama kali saya juga pulang ke Hualien melalui ini ya, mengenal Suci di business camp. Memang sangat terharu dengan itu Sesiung Suciman yang tadi Sesiung mengatakan itu yang lebih senior dari kita, kemudian memberikan layanan. Dan dengan tulus ya, kita nampak dari air mukanya ya, begitu senang gitu ya. Dan Iya. itu mentalnya memang sudah terbina. Saya mengatakan terbina, memang betul itu sudah terbina. Belakangan ini tahun kemarin saya waktu Souchan ya di Hualien juga ada tanya jawab dengan seorang Secie ya. Sebenarnya yang tanya jawab itu Secie, saya juga Souchan ya. Rupanya mereka adalah warga Taiwan yang sudah imigrasi ke USA ya. Mereka ini mendapatkan memberikan sumbangsinya membersihkan itu ruangan yang tempat tinggal kita. Itu katanya ada ribuan yang queuing, belum tentu dia dapat. Begitu dia dapat, dia terbang dari USA ke Taiwan untuk ikuti itu. Yang membersihkan ruangan. Nah, bisa dibayangkan ya.
Kemudian kalau kita orang foreigner katanya lebih dikedepankan kalau ingin melakukan seperti ini sumbangsinya, malah warga Taiwan yang harus menunggu. Nah, apalagi tadi yang silent mentor ya benar sekali ya. Ada seorang ibu juga pernah sharing kepada apa yang perlu dia sampaikan kepada para calon dokter ya. Katanya 1,000 ya, 1.000 irisan ke anak saya. Waktu itu anak saya jadi anak suci tadi kan disumbangkan ya karena sudah meninggal salamander. Mau ribuan sayatan salah nggak apa-apa. Tapi ingat, nanti setelah Anda menjadi dokter, jangan satu sayatan pun yang salah. Itu tuh Jadi itulah pesannya ya. Jadi kalau ngikuti semua ada yang anak yang antar orang tuanya yang sudah meninggal, ada yang menantunya, ada yang sebaliknya semua itu kalau dikumpulin tuh itu sangat sedih ya, sangat sedih. Tapi mereka memberikan sumbangsi yang sangat besar untuk ilmu kedokteran ya. Nah, sangat kandaan ya sharing Alung Susyung ya, sering-sering sharing Susyung, sangat bagus. Jadi mengenai bisnis scam ya, saya 2013 itu juga pertama kali kebetulan ya oleh Susyung itu adalah meja sebelah saya, beliau menjadi seorang tuifu ya. Kenapa saya kenal? Karena suaranya gede ya, besar gitu. Dari apa yang kita dengar, malah saya catat dari Holai Susyung ya. Jadi uh, jadi sekarang kita minta Holai Susyung sharing yang sudah raise hand ya. Silakan Holai Susyung. Ya, aduh, ya. Selamat Kan, pagi, Sesung gitu. semua. Pagi, Sesung Indra, Kak semuanya, Pagi. Kak Sang dan oh ini bukan Sang dan Haise bukan ya. Jadi Kak kepada tim Sinpasyang yang sudah menampilkan riwayat Ceci ya. Jadi ya itulah dia jodoh. Kita berjodoh semua ya. Aduh, saya jadi ada keharuan juga ya tadi mendengarkan Along Sesiung ya, betul ya. Along Sesiung ya. Jadi ya memang saya ingat juga kalau nggak salah dulu juga Alex Salim Sesiung dengan Beni Salim ya waktu itu juga apakah itu camp pengusaha atau bukan ya. Tapi saya ingat pernah juga satu kereta ke Hualien dengan Alex Salim dan Beni Salim ya itu waktu ya. Jadi saya dengar cerita Along Sesiung tadi saya yakin banyak juga teman-teman yang di sini bisa melihat dengan telinga ya. Ini yang disebut melihat dengan telinga. Along Sesung cerita, saya tuh bisa membayangkan semuanya tuh. Jadi seperti seakan-akan saya melihat gitu ya, melihat langsung. Ya Along Sesung lagi di hujan dipayungin sama relawan-relawannya basah kuyup yang memegang payung. Itu memang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita ke Hualien itu, kalau kita ada ikut camp atau apa ya, pagi-pagi kita bangun juga mereka yang sudah berusia ya juga pagi-pagi sudah ada ya menerangi jalan buat kita agar kita tidak tersandung, agar kita tidak menginjak yang mungkin kesandung batu kerikil atau apa aja. Ya mereka membantu kita untuk jalan. Jadi waktu malam kita mau pulang juga masih ada relawan yang terus mendampingi kita. Ini kan luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kita di Indonesia juga bisa demikian ya. Saya di sini juga Chanhui dulu ini bertaubat ini Chanhui ya bilang betul-betul merasa belum cukup berbuat apa-apa. Karena mestinya ketika relawan-relawan dari Batam, dari Medan, dari mana-mana datang ke Jakarta, kita itu harus menjadi keluarga yang betul-betul bisa mendampingi, mengiringi, memberikan melengkapi atau apa kebutuhan-kebutuhan yang saudara-saudara kita yang datang ke Jakarta itu untuk kita penuhi gitu ya kebutuhannya. Dan di sini saya juga mohon maaf kepada Sesung Suci semuanya yang pernah datang ke Jakarta dan tidak mengalami hal-hal yang seperti di Taiwan begitu ya.
Jadi itulah dia kekurangan-kekurangan daripada kita ya. Jadi terutama ya dari saya gitu ya, karena saya belum saya merasa tidak seperti Sesiung Seci yang di Taiwan. Semoga saja dengan lebih sering mendengar sharing dari kayak Along Sesiung, Indra Sesiung gitu ya, dan Sesiung Seci yang lain yang pernah mengalami ke Taiwan, kita semua mendengarnya, lalu kita bisa mempraktekannya di tempat masing-masing. Di Medan, umpamanya kalau ada orang Tebing datang, orang Aceh datang ke Medan, ya, orang apa datang ke Medan, tentunya akan dilayani dengan lebih baik, dan itu membuat rasa kekeluargaan itu menjadi lebih dekat, dan inspirasinya ya, Sesiung Along tadi terinspirasi seperti demikian ya. Saya yakin nanti Sesiung Along sama seperti dengan Sesiung Indra juga bisa belasan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, mungkin bisa sensen sesecai putih ya. Kita sama-sama memberi cufu ya, bahwa semoga kita semuanya bisa terus berada di jalan Bodhisattva ini. Kembali kalau kepada sharing Angke, karena saya orang Jakarta ya, orang Jakarta di Jakarta memang kampung saya di Jakarta, kampung saya di gang-gang kecil. Ya, hubungan kami dengan apa namanya kalau istilahnya dengan masyarakat setempat ya, atau kalau dulu dikatakan sebagai pribumi dan non pribumi, kalau di gang-gang kecil tempat saya dulu tuh, saya waktu kecil tuh nggak berasa ada pri dan non pri, nggak berasa, karena kami main semua sama-sama. Jadi waktu tahun 60-an aja udah ada kerusuhan di tahun 65, masalah Gestapo ya, waktu itu saya baru 7 tahun ya, 8 tahun. Jadi saya tuh nggak terlalu berasa, cuman berasa kalau malam ada suara sirene, anak-anak yang lagi main keluar ke depan ke jalan-jalan disuruh kembali masuk pulang ke rumah. Ada sirene. Kalau malam-malam tuh ada suara sirene, nguing 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 gitu kan. Jadi apa namanya? Artinya jam malam, ada jam malam. Dulu diberlakukan jam malam seperti itu. Jadi di tahun 75 ada lagi peristiwa Malari. Nah, itu banyak kekacauan lagi. Ya di Jakarta juga toko-toko dihancurin dan lain-lain tahun 75. Jadi kemudian ada lagi ya tahun 98. Selain yang besar-besar itu tentu ada yang masalah kecil-kecil, friksi yang diantara mungkin di kelurahan mana, entah di kampung mana, ada keributan. Biasanya ya kalau keturunan itu pasti jadi sasarannya gitu ya. Itu sering kali terjadi. Nah, di dalam Buddhism makanya Buddha juga pernah mengatakan kebencian tidak bisa dibalas dengan kebencian. Kebencian harus dibalas dengan cinta kasih. Cinta kasih akan membungkus kebencian. Tetapi kebencian yang segitu besarnya harus dibungkus dengan cinta kasih yang lebih besar lagi. Kalau cinta kasihnya kurang-kurang besar, itu tidak akan bisa membungkus kebencian tersebut. Sebab itu butuh sebuah tindakan, action yang terus berkesinambungan, yang mungkin bergenerasi, tidak bisa di dalam satu kegiatan saja sudah bisa beres ya. Karena itu Ceci ada bantuannya, istilahnya kita pakai jangka panjang. Jangka panjang. Kita lihat membangun rumah susun Muara Angke. Bukan hanya membangun terus udah gitu. Enggak membangun terus udah, kan udah bantu, udah kasih mereka tinggal, ya udah dong. Enggak demikian. Kita membimbing. Jadi saat itu saya belum masuk Ceci. Tapi saya jadi donatur ya. Saya donatur dari tahun 99. Tahun 2004 istri saya udah masuk Ceci. Tapi dia waktu itu belum terlalu banyak ikut kegiatan ya. Jadi kalau yang relawan Ceci yang lain tuh udah tiap minggu datang ke rumah susun untuk mendampingi masyarakat yang dari bantaran Kali Angke tinggal ke rumah susun. Mereka memiliki budaya yang berbeda. Jadi budaya buang sampahnya, ya. Jadi budaya ya, kebersihannya yang kurang bersih dan lain-lain. Jadi kalau ceritanya itu banyak sekali ya, terutama guru-guru sekolah yang mengajar dari awal. Jadi ketika ada biasanya ada ulang tahun sekolah dulu ya, guru-guru sekolah itu suka sharing ya. Kami beruntung di Jakarta sering mendengarkan sharing dari guru-guru tersebut ya. Yang anak sekolahnya keluar masuknya nggak mau lewat pintu tapi lewat jendela gitu ya, naik manjat-manjat. Ada yang ingusnya itu meler-meler ya, gosok ke kiri, gosok ke kanan, ya kayak kucing garong katanya gitu ya. Kotorannya anak-anak yang perempuan yang rambutnya lengket-lengket ya,
karena nggak ketemu sampo. Nah, jadi guru-guru itu waktu awal-awal jam pelajaran mereka tuh kebanyakan mengajar tentang bagaimana pola hidup yang baik, bagaimana disiplin dan lain-lain. Bukan mengajar pelajaran-pelajaran itu, anak-anak itu nggak disiplin. Dan anak-anak itu betul-betul tidak apa, karena orang-orang tuanya pun dari tadinya kan para pemulung ya, orang tuanya itu para pekerja serabutan yang nggak jelas gitu. Mereka dari kalangan yang demikian, jadi anak-anaknya nggak teratur, nggak terurus. Jadi ketika di sana ibu guru dan bapak-bapak guru itu di situ mengatur dan mengurus mereka. Ini luar biasa ya. Jadi sampai sedemikiannya. Jadi ini jangka panjang. Bantuan Ceci ke kita itu selalu jangka panjang. Tentunya siswa-siswa juga tahu di misi amal kita memberikan bantuan pengobatan, bantuan biaya hidup, itu semua jangka panjang. Bukan hanya sekali bantu beres gitu, enggak. Kebanyakan orang maunya enggak mau repot. Gue bantu sekali beres udahlah, jangan pusing lah. Jadi kayak punya hutang katanya, gitu. Jadi saya punya teman-teman juga banyak yang begitu. Diajak untuk berdana untuk berkelanjutan, enggak lah, gue kayak punya hutang aja, kayak nggak mau deh, gue sekali aja kasih nih, tuh udah, nanti kalau itu baru ada lagi, minta lagi. Seperti itu loh. Jadi mindsetnya masih begitu ya. Jadi kita makanya kalau bisa sampai sekarang seperti ini, Muara Angke, rumah susunnya terus Cengkareng rumah susunnya juga udah sampai sedemikian bagus. Kalau Master bilang itu ya, itu memang betul-betul ya, para donatur-donatur yang besar kecil semuanya bergabung bersatu padu untuk membangun ini ya. Tapi terutama backbone-nya adalah ya Frankie Sesiung, Akuan Sesiung ya, dan beberapa sesiung-sesiung yang lain yang saya nggak bisa sebutkan namanya. Itu backbone-nya, tulang punggungnya. Mereka yang betul-betul bersumbang sih tanpa pamrih yang sedemikian besarnya ya. Jadi seperti itu baru bisa katanya Ceci di Indonesia begitu cepat berkembang. Ya, ini memang jalinan jodohnya berbeda ya Ceci di Indonesia sampai punya TV. Kalau tadi muatan lokalnya kurang, sebetulnya mungkin Johannes Angkawijaya memang itu muatan lokal memang kurang. Tapi Indonesia pun juga Dai TV pernah membuat filmnya sendiri. Yang tadi Johannes Sesiung katakan semua film-film dari Taiwan. Ceci Indonesia, Dai TV Indonesia pernah membuat filmnya tentang yang pembongkaran rumah, pemindahan rumah itu ada filmnya. Saya lupa judulnya. Terus kemudian tentang keluarga Parikin. Keluarga Parikin itu seorang guru di Indramayu yang anaknya punya sakit ususnya di luar tubuhnya. Nah itu bolak-balik ke RSCM dan itu kemudian dibantu, kemudian sampai sembuh dan kemudian dibuatkan filmnya. Ya ada itu. Terus kemudian ada Acun, ya itu seindah bunga teratai ya. Itu Acun. Acun adalah relawan Ceci yang sudah berprah di Ceci dari mulai Ceci dibangun ya 9394 barangkali Acun sudah ikut. Demikian ya sampai di tahun 2000 sekian. Nah itu sumbangsinya betul-betul luar biasa. Acun lah yang selalu menemani pasien-pasien ke RSCM, bertemu dengan dokter dan lain-lain. Sehingga Acun itu udah seperti kayak ensiklopedia berjalan ya. Dan dia juga paham berbagai jenis macam penyakit. Jadi luar biasa sumbangsi Acun Sesiung itu ya. Jadi sampai dia dibuatkan filmnya loh. Sampai dia dibuatkan filmnya. Saya nggak tahu nanti kalau kapan-kapan barangkali ada Indra Sesiung atau Suceng Sesiung juga dibuatkan filmnya nih. Kita doain semoga demikian ya. Karena memang nggak gampang ya. Sampai orang bisa dibuatkan filmnya itu berarti sudah dinilai disortir, di screening ya sampai dia lolos gitu ya. Itu luar biasa ya. Jadi kita semua ikut bersuka cita tentunya. Baik ya, kira-kira ada begitu ya kalau Kali Angke itu sendiri betul-betul satu proyek yang monumental ya dari buat Ceci ya, proyek yang pertama yang sehingga membuat Ceci dikenal di Indonesia. Ya, tapi itu pun belum terlalu dikenal semua loh. Banyak orang yang nggak tahu itu ada bangunan Ceci, itu adalah bangunan Ceci ini, banyak yang nggak tahu. Ya sampai sebetulnya itu udah di Ibu Megawati yang yang memberikan tanda tangan di prasastinya ya, itu Bang Yos segala waktu itu ininya. Dan program ini sebetulnya begitu bagusnya, baru Ahok lah kemudian yang meniru program ini untuk dipakai oleh pemerintah ya, membangun rusun lalu dibagikan gitu. Tapi itu pun nggak populer dan nggak diikuti lagi orang yang lainnya. Nggak tahu kenapa ya, karena seperti itu ya.
Jadi ya semoga Ceci dengan aliran jernihnya, cinta kasihnya itu bisa betul-betul menciptakan tanah suci di Indonesia seperti apa yang diharapkan ya. Tentunya sekarang terus berproses. Sekarang kita lagi berproses di Kamal Muara. Kamal Muara. Kamal Muara itu adalah seberangnya Pik, ya berdampingan di tepinya Pik. Kamal Muara dengan Pik itu satu kelurahan, namanya Kelurahan Kamal Muara. Tetapi di sini kesenjangan terjadi begitu terlihat ya jelas. Di sini rumahnya bagus-bagus ya seperti istana, di sini rumahnya kalau malam tidur melihat bintang, kalau hujan tidur harus pakai payung ya. Jadi orang-orang kalau tidur pakai payung bayangin aja gitu ya. Jadi di rumah harus punya banyak ember karena apa namanya buat nadain hujan dan lain-lain ya. Jadi rumahnya pintu masuknya sudah lebih pendek daripada kita berdiri ya, bahkan kita jongkok harus masuknya pakai jongkok segala. Nah, itu kita lagi bangun. Terus secara bertahap, berkesinambungan. Ada masjid-masjid yang udah mau apa yang terbengkalai yang bertahun-tahun mereka bangun tidak jadi-jadi, kita rampungkan. Ada masjid juga yang apa kurang apa namanya? Kurang bagus strukturnya, kita bangun lagi. Jadi sekarang udah masjid yang kedua dibangun. Terus sudah ada satu madrasah, sekolah madrasah ya. Sekolah madrasah kita bangun lagi, dibongkar semua, bongkar bangun dari awal. Nah, ini semoga arus cinta kasih ini bisa terus berkembang di sana sehingga terus bisa membungkus hal-hal yang negatif. Arus yang positif ini bisa membungkus hal-hal yang negatif. Itu harapan kita bisa terlaksana tentunya ya. Karena dengan demikian nantinya kesenjangan-kesenjangan itu bisa sedikit ternetralisir. Kita nggak bisa bilang semuanya bisa ini ya, sedikit ternetralisir karena banyaknya bantuan yang datang ke sana. Mereka masyarakat setempat melihat setiap Sabtu, Minggu ya ada relawan Ceci Juru Putih datang ke perkampungan, masuk ke sana, menengok keluarga yang ini, menengok keluarga yang itu, melihat pembangunan ini, melihat pembangunan itu. Jadi terus berinteraksi, ada interaksi ya, dan izin Cecian di sini ya, Cecian, Kongcian dan izin Cecian di Kamal Muara. Dan ini akan dilihat begitu banyak mata, didengar begitu banyak telinga bahwa oh ada insan Ceci. Ini rata-rata insan Ceci mata sipit loh ini, kulitnya putih-putih. Ini nyonya-nyonya sama tuan-tuan ini datang ke tempat kita gini-gini. Nah, dengan demikian pandangan-pandangan yang negatif terhadap itu sedikit tereliminir itu. Betul ya, Sesung Indra ya. Saya yakin itu demikian. Karena begitu dulu-dulu awal-awal, wajah-wajah yang kita datang itu wajah-wajah yang menyambut kita tuh wajah-wajah yang kurang ramah. Kalau sekarang kita datang, wajah-wajahnya itu sudah beda dengan dulu awal-awal kita datang. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Anak-anak kecilnya pun berbeda. Karena anak-anak kecilnya itu si Siung Teksan tuh sering bawa mainan bekas yang ada di depo, yang kecil-kecil, boneka-boneka kecil, dia ambil di plastik, dia bawa, ketemu anak-anak dibagi, ketemu anak-anak dibagi, ketemu anak-anak dibagi. Itu aja. Membuat anak-anak kalau ngeliat kita, Ceci. Semua itu gembira. Nah, ini kalau terus berlanjut, tentunya artinya seperti hujan yang terus, seperti air dharma yang terus melembabkan tanah yang kering kerontang. Kalau kita berhenti, tanah tersebut akan kering kembali, kerontang kembali, debu-debu berterbangan kembali. Sama seperti kita juga sinfasiang apa ini kan melembabkan batin kita. Kalau kita lengah, kita sekian lama tidak melembabkan batin kita kering kerontang kembali. Debu gampang sekali berterbangan. Ya, ketemu angin sedikit aja berterbangan. Bagaimana mau Pak Fong Cui Potong? Ya nggak bisa Pak Fong Cui Potong. 8 angin katanya, 8 angin bertiup tidak bergerak. Oh, nggak mungkin. Kalau kita kering kerontang, debunya langsung naik. Ya, emosinya langsung naik. Nah demikian. Jadi di lapangan juga demikian. Makanya kalau sekarang ini dari Ceci, Aguan Sesiung ada membuat MOU sama Pemda untuk pembangunan di beberapa tempat di Tenabang, di Tanah Tinggi. Wah, Tanah Tinggi itu daerah The Bronx itu. Itu daerah preman-preman banyak banget di Tanah Tinggi ya. Di Tanah Tinggi ada pembangunan lagi sekarang. Nah, itu ya ada orang bilang, Aguan kan supaya dapat proyek pemerintah aja dia bangun-bangun di situ.
apapun juga, whatever lah ya, itu orang mau ngomong apa. Tetapi yang nyata adalah kalau ada pembangunan di sekitar mereka, mereka akan melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda. Wah, iya loh, tetangga saya dibangun loh, di rumahnya loh. Ih, itu yang bangun Seci, Yayasan Buddha Seci loh itu. Nah, itu kan terus rumornya nanti kan dari mulut ke mulut. Memang kalau hal yang baik, tentunya rumornya lebih 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 apa lambat dibanding hal yang buruk. Kalau ada seorang bos pukulin anak buahnya, bosnya ala mata sipit, sebentaran aja satu Jakarta, satu Indonesia tahu semua. Tapi kalau ada seorang bos berbuat kebaikan, belum tentu satu RT tahu semua. Seperti itu. Maka itu kita harus terus berbuat dan eh, Dai TV menyiarkannya. Nah, ini makanya pentingnya Dai TV menyiarkannya. Karena tidak ada TV-TV lain yang mau menyiarkan perbuatan ini. Ngomongnya seperti begitu, hampir seperti begitu ya. TV-TV lain tidak berminat untuk menyiarkan yang apa kita ini. Ya mungkin ada satu dua kali adalah ya. Mungkin kalau lagi kekurangan konten kali ya. Kalau nggak mereka nggak mau. Maka itu Dai TV harus terus. Dan sebab itu juga kita harus mendukung Dai TV agar Dai TV bisa terus apa namanya menyebarkan ya dang ai cuan cuci ya dang ai cuan cuci gitu ya menebarkan cinta kasih kemana-mana. Demikian sesungguhnya wah ini makin panjang Ya. makin lama ya Bagus ya mungkin sharingnya. ada yang Yang mau sharing lagi karena sesungguhnya semuanya ya kita semua eh, sama-sama ciayu ya. terus yang mau tanya satu tadi, itu Ya. Kemal Muara itu proyeknya seperti Kali Angke nggak ya? Kemudian Kali Angke itu kalau saya lihat di apa di Google ya, itu panjangnya kan 91 kilometer ya. Apakah dulunya pembersihannya itu sepanjang itu atau satu segmen gitu aja, Sesiong? Ya, kalau Kali Angke itu sepanjang Kali Angke sudah bersih sekarang, Wow. ya. Sepanjang Kali Angke itu sudah bersih. Kan waktu itu kan juga ada berapa 1.500 keluarga ya kalau nggak salah ya, Ya. yang dipindahin ya. Seperti itu. Saya nggak begitu jelas hitung-hitungannya, tetapi Kali Angke bersih, ya. Kali Angke Kalau itu bersih. Kamal Muara memang juga Kalau seperti itu. bedanya gini, Kali Angke itu dulu itu adalah bangunan di atas kali. Kali yang 75 meter hanya tinggal 7 meter atau Wow. 10 meter gitu ya. Dan sangat layak. Nah, kalau yang ini itu mereka tadinya bertempat tinggal tanah garapan, tetapi kemudian di tahun berapa itu oleh pemerintah di ada pemutihan mereka dibuatkan sertifikat. Jadi mereka mempunyai hak atas tanah tersebut. Jadinya mereka tinggal di sana, di atas tanah mereka sendiri. Jadi, nah itu kemudian setelah tinggal, mereka tempat tinggal yang tidak layak ya, tapi tanahnya kan tanah mereka. Jadi kita bangun di atas tanah mereka. Jadi berbeda dengan Kali Angke yang mereka tidak punya tanah dan kita Wow. bekerja sama dengan pemerintah dapat tanah di apa di Cengkareng sana ya. Hmm. Seperti itu Sisiung. Jadi kalau yang Kamal Muara ini memang sudah pemukiman, pemukiman yang sah, pemukiman yang memiliki sertifikat. Seperti itu, Sisiung. Ya, Ya, Nan, ya. karena sharingnya luar biasa yang membuka mata kita nih, Sesium. Jadi Medan juga Ya, bisa kan belajar kita dari sama-sama jadi mata Sisiung. Mata Sisiung di Medan, saya pakai telinga, saya dengar sini. Mata Along Sisiung di Taiwan, di Hualien, kita dengar pakai telinga, tapi kita seakan-akan melihat dengan telinga kan gitu ya. melihat dengan telinga, betul. Ya, Wah, ya. banyak kiasan nih sih yang luar biasa. Karena nih Sesium atas sharingnya. Ini saya kira masuk ke kuis dulu ya. Nanti Rosi Sece mohon tunggu ya. Siap siap kuis akan saya panggil. Silakan host ya, kita masuk ke kuis dulu. Ya, Siap Sece, kita bersama-sama ikut eh, menjawab kuis ini ya. Seperti biasa, jawabannya ke chat room everyone ya. Di style di situ ke everyone. Jawaban seperti biasa, ada pilihan ABCD, 1A, atau 1D, atau doa. Oke, kita mulai dari soal pertama. Cinta harus berasal dari titik-titik ya. A. Ketulusan. B. Keyakinan. C. Kebajikan. D. Keadilan. E. Keseimbangan.
Saya hitung 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah ketulusan ya. Tadi Master sudah mengatakan harus dengan tulus. Oke, soal nomor 2. Di bawah ini adalah 5P kecuali. Jadi yang bukan ya. A. Penyemprotan hama. B. Pembatasan rumah. C. Penyedotan air. D. Pengobatan gratis. E. Pembersihan sampah. Saya hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah B ya. Yang ini yang nggak ada ya. Pembatasan rumah. Oke, soal nomor 3. Berapa lama perumahan Cinta Kasih selesai dibangun? Nah, tadi Master sudah sharing ya. A. 3 bulan. B. 6 bulan. C. 12 bulan. D. 15 bulan. E. 18 bulan. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, 1 tahun ya. Hampir tadi. Udah selesai. Luar biasa cepat. Soal keempat. Tanggal berapa gubernur mengadakan perlombaan perahu naga di Kaliangke? A. 4 November 2022. B. 24 November 2000. C. 14 November 2012. D. 4 November 2002. E. 14 November 2010. Tadi sudah ada di sharing. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah 4 November ya, 2002. Soal kelima. Kepada siapakah bantuan pertama diberikan pada tahun 1998? A. Pedagang kaya. B. Orang kaya. C. Keluarga presiden. D. Keluarga militer dan polisi. E. Nelayan miskin. Tadi sudah ada ya. Saya hitung 5 second. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah ya keluarga militer dan polisi dahulu karena mereka juga 6 bulan belum terima gaji ya. Tadi Mas ada sharing. Soal ke-6. Lengkapilah kalimat berikut ini. Selain menenteramkan kehidupan mereka, yang terpenting adalah menenteramkan titik-titik mereka. A. Dosa. B. Sifat. C. Keluarga. D. Rumah. E. Hati ya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1, close. Nah, ini hati ya. Hati paling penting. Karena ada yang mengatakan hati itu memerintah otak ya. Jadi otak memerintah organ kita. Tapi otak bergerak oleh siapa? Oleh hati. Jadi hati harus dijaga. Nah, jadi 6 soal sudah yang menjawab. Jadi sambil menunggu hasilnya kita coba undang Rosi Felicice ya. Tadi sudah resen, silakan Rosi Felicice. Iya, 感恩师兄，早安大家，感恩上人开示，感恩师兄师姐们yang hari ini sangat luar biasa. Saya izin menyerap dan mendapatkan banyak sampai saya harus menata yang mana harus disampaikan.感恩juga kepada yang hadir pada hari ini tentunya.感恩terlebih kepada moderator hari ini, kepada Indra Ramli Sesyong. Jadi saya izin berbagi kesan batin yang saya dapatkan. Yang akan saya bagikan adalah yang sempat tertunda dan akan saya izin berusaha untuk melingkan dengan apa yang Sesyong Sejeman bahas pada hari ini. Jadi saya mulai dengan kalimat adalah judul pada hari ini adalah menciptakan tanah suci di Indonesia. Untuk menciptakan tanah suci di Indonesia memerlukan kerjasama, kesatuan hati, keharmonisan berbagai pihak. Di antaranya adalah termasuk warga,
masyarakat maupun relawan lokal di Indonesia tersebut. Lalu yang saya dapatkan adalah dari pemaparan Sisyong, saya mendapatkan pesan mengenai bagaimana mentransformasi benih-benih negatif sejarah kelam. Dalam kasus hari ini adalah mengenai Kali Angke dan sebagainya. Bagaimana mentransformasi benih-benih negatif sejarah kelam menjadi benih-benih positif yang di dalamnya terdapat sejarah penuh cinta kasih yang mengharukan karena terasa ketulusannya, perjuangan, keberanian, dan sebagainya yang merupakan nilai-nilai Dharma. Lalu kemudian yang saya dapatkan kembali adalah aliran-aliran jernih ini yang disampaikan Sisyong yang terutama adalah cinta kasih. Tetapi cinta kasih yang dimaksudkan bersama adalah cinta kasih universal, cinta kasih berkesadaran, cinta kasih tanpa pamrih, cinta kasih tanpa noda, sehingga dapat menjadi aliran jernih pada ujungnya. Lalu kemudian yang saya dapatkan kembali adalah mengenai sejarah mengenai Kali Angke, contoh dalam hal ini bisa diwariskan sejarahnya karena tentu adanya dokumentasi atau pewarisan itu sendiri. Pewarisan ini dari berbagai faktor. Misalnya dari adanya tindakan nyata yang ada melakukannya. Dalam hal ini ada relawan, pengusaha, masyarakat, dan sekitarnya. Tentunya diketemukan dengan adanya kondisi di mana bagaimana merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Dan inilah di dalamnya terdapat Dharma tersebut yang bisa menjadi pendidikan universitas kehidupan. Lalu kemudian yang saya dapatkan kemudian adalah bercerita tentang Sisyuman yang berprofesi sebagai pengusaha, pembisnis. Ini mendapat kesan batin harapan bersama bahwa bagaimana menuju pada menjadi seseorang insan yang kaya materi dan juga kaya spiritual. Lalu dikatakan juga dalam tayangan bagaimana harapan bersama dari insan yang tadinya miskin materi tetapi menuju menjadi memiliki kaya spiritual. Lalu dalam tayangan beberapa hari ini kita mengenai obat batin adalah yang terpenting untuk diminum dahulu. Sehingga kaya spiritual ini adalah tujuan bersama yang bernilai yang telah disampaikan oleh perasaan dan kenyataan yang dirasakan Sisyuman maupun Sejeman. Lalu yang saya dapatkan kembali adalah mengenai menjernihkan menjadi aliran jernih. Ini dibentangkanlah berbagai misi, termasuk salah satunya misi pelestarian lingkungan yang berlandaskan untuk membersihkan bumi, lingkungan maupun batin itu sendiri. Dan ini merubah kondisi yang tadinya lingkungan bumi ini sakit atau buruk gejala. Semoga dengan aliran jernih cinta kasih, titi-titian, tetes-tetesan, proses waktu dari berbagai insan yang peduli, yang baik hatinya. Semoga suatu ketika dapat menjadi dunia yang lebih bersih untuk ditinggalkan oleh anak cucu di kemudian hari. Kemudian yang saya dapatkan kemudian adalah untuk menyampaikan bahwa kini telah banyak pakar-pakar atau pakar pikiran, pakar pembisnis, pakar media, dan sebagainya yang mengemukakan apa yang telah diwariskan sejak 2500 lebih tahun Masehi, yaitu perihal Abhidhamma. Adalah Abhidhamma ya.
Jadi di dalamnya sungguh jika mau disebutkan bahasanya adalah dalam dunia ini dikatakan itu sebagai terakreditasi, terkonfirmasi, diakui, dirasakan, dan sebagainya. Bahwa, maaf saya ini netral, saya hanya izin menyampaikan kesan batin saya ya, bahwa ajaran Buddha sungguh dapat mengikuti zaman dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian yang saya dapatkan adalah mengenai apa intens yang masuk melalui mata, telinga akan membentukmu. Karena semua yang dilihat, didengar akan diolah menjadi pengetahuan. Tetapi dalam hal ini kita semua di ranah yang positif komunitas yang positif ini, kita merubah pengetahuan tersebut dengan menyisipkan sesuatu yang akan menjadi kebijaksanaan, yaitu rasa syukur, bersyukur atau kangen itu sendiri. Nah, setelah menerima Dharma, mampu membedakan hal itu baik atau buruk, bermanfaat atau tidak. Jadi diri kita dapat mungkin setahap-setahap lebih jernih dalam melihatnya. Membahas mengenai melihat, mendengar tayangan-tayangan, ada dikatakan tayangan yang positif yang ada, yaitu seperti misalnya Tae TV, Sinfa Xiang, benda buku, website Ciji, adalah media yang bertujuan utamanya menyampaikan pesan-pesan positif dan mendidik untuk kembali lagi menciptakan tanah suci. Dengan tujuan dasarnya menjernihkan dan mencerahkan kembali hati dan pikiran semua makhluk. Tentunya yang bisa mendengar dan mengolah dengan logika adalah makhluk manusia. Lalu dikatakan di sini yang kesan batin saya membimbing makhluk manusia kembali pada fitrahnya atau hakikat sejatinya. Kemudian poin berikutnya yang saya dapatkan adalah Taai TV, Sinfa Xiang, benda buku adalah termasuk media luar. Media yang dikatakan dari sudut luar. Itu tayangan-tayangan yang ada misalnya video, foto, tulisan, artikel, censanmei, atau relawan dokumentasi, itu adalah media menyampaikan yang jenisnya dari wujud luar. Bagaimana dari media yang di dalam tubuh yang mengandung dharma juga dapat menjadi alat pembabaran penyampaian pesan. Seperti yang telah disampaikan Susyuman melalui mulut mengeluarkan suara. Suara ini bisa dengan kata-kata yang lembut, memotivasi, kata-kata bijak, kata-kata nasihat baik, kata-kata penghiburan, dan sebagainya. Bagaimana dengan telinga? Telinga yang bersedia mendengarkan keluh kesah dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan tubuh itu sendiri? Bersumbangsi dengan giat bersemangat menerapkan budaya humanis yang seperti Susyung sampaikan pada awal mengenai budaya humanis. Budaya humanis salah satunya membungkuk 90 derajat, murah senyum, ringan tangan dalam membantu, gesit, ya seperti cerita kesan batinnya saat pulang Hualien. Itu yang terlihat dari budaya humanis yang dilakukan oleh tubuh. Lalu kekuatan terbesar itu keluar adalah dari yang ada di dalam. Tersebut berlandaskan Chen San Mei. Jadi Chen kebenaran, kebajikan, dan keindahan yang telah disampaikan ini adalah bukan sekedar slogan, tetapi adalah harapan Ciji, harapan Sangren. Semoga semua insan, relawan-relawan dapat menjadi Chen San Mei itu sendiri. Kemudian poin berikutnya yang saya dapatkan adalah misalnya dalam pemberian bantuan membungkuk 90 derajat dilakukan dengan penuh ketulusan. Tentunya akan mendapatkan dan dirasakan manfaat tersebut oleh kedua pihak.
Saya bercerita kisah nyata saya. Dahulu sebelum bergabung Ceci, saya itu sering mengikuti acara-acara Ceci. Salah satunya ya, selain sosialisasi dan selainnya, salah satunya adalah menonton Sutra Bakti Seorang Anak. Nah, pada saat setelah menyaksikan Sutra Bakti Seorang Anak, saya pulang, lalu di situ ada para relawan berbaris dengan rapi. Mereka memperlihatkan muka raut yang tersenyum ramah, membungkuk, "Kan-en." Nah, pada saat itu, yang terkesan di benak saya adalah melihat relawan Ceci dengan ramah. Senyumannya membungkuk, beranjali mengucapkan "kan-en." Sehingga di dalam diri ini timbul juga ingin membalasnya dengan menghormati mereka, dengan juga turut membungkuk beranjali. Nah, inilah dikatakan pelaku menjadi penerima, penerima menjadi pelaku. Sama-sama mendapatkan manfaat dari sikap yang bangkit akibat dari nilai penghormatan, nilai di dalam diri, nilai tata krama, nilai keyakinan, nilai bersyukur itu sendiri. Kemudian di penghujung yang saya dapatkan adalah mengenai menyumbangkan tenaga, pikiran, waktunya, bahkan dapat menjadi relawan dokumentasi sangat diharapkan ya. Kita membutuhkan relawan dokumentasi gitu. Dan saya sendiri sudah di dalam relawan dokumentasi. Dan saya sangat merasakan pentingnya relawan dokumentasi ini gitu. Jadi relawan Ceci dikatakan adalah ren-ren sen-san-me. Masing-masing adalah terdapat kitab kehidupan yang dapat menginspirasi, yang dapat dibagikan. Seperti yang hari ini Sesyong Alung telah bagikan. Menjadi ren-ren sen-san-me. Menyampaikan sesuatu yang dapat menginspirasi sesama. Ya. Ya, jadi penghujung, jadi yang saya dapatkan, jika berbicara Tai TV atau Sesyong sampaikan mengenai itu, yaitu ada ibarat mencerna obat ya. Mencerna obat yang manis itu lebih cepat dicerna, lebih cepat viral. Tetapi belum tentu efektif jalannya dan langsung bisa menyembuhkan. Mungkin bertahap-tahap dan lama jangka waktunya dan sebagainya, ditentukan berbagai kondisi tubuh. Ada pula mencerna obat yang pahit. Obat pahit itu susah sekali ditelan dan lebih butuh waktu gitu. Dan mungkin belum tentu semua orang mau berminat, tetapi ini tetap efektif dan langsung bekerja menyembuhkan. Dan di sini kembali lagi mengenai kapasitas dalam menerimanya gitu. Jadi di penghujung, meskipun di dunia ini begitu banyak penderitaan, dikatakan kita makhluk perlu bertahan. Bertahan meskipun menemui kesulitan-kesulitan rintangan. Tetapi kini kita ada Dharma yang menyadarkan. Jadi dihimbau agar tekun rela berkorban untuk Dharma dengan kebijaksanaan tentunya. Di mana setiap saat dapat menjalankan 4 ikrar. Berpikir adalah untuk demi semua makhluk, termasuk wadah-wadah yang untuk menyampaikan pesan-pesan positif. Menjalankan 4 ikrar, berpikir selalu untuk demi semua makhluk. Bagaimana agar bersama-sama menyeberang ke pantai bahagia agar menghindarkan dari penyimpangan. Lalu penutup, penghormatan tertinggi dikatakan adalah membina keluhuran di dalam diri. Kemudian menyertakannya nama Buddha, menyertakan nama Buddha kemanapun dengan ketulusan, kebenaran, kesungguhan hati, dan keyakinan. Nama Buddha ini artinya meneladani seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna dalam sikap ucapan. Jadi selaras, diusahakan belajar selaras Dhamma, dikatakan teladan terbentuk akhirnya di dalam diri. Jadi tidak sembarangan. Dikatakan ada sempat dalam satu tayangan
dikatakan tidak sembarangan memakai nama Buddha jika tindak tanduk masih jika tindak tanduk masih belum terdapat banyak penghinaan diri yang ketat, masih banyak kebocoran, sebaiknya waspada dalam memakainya. Karena insan itu punya mata dan telinga yang dapat mencerna dan mempersepsikan segala sesuatu. Jadi agar pesan yang disampaikan tersebut tidak mengalami penyimpanan akibat membawa pada arahnya yang negatif pula jika begitu. Maaf ya, ini saya Ya, hanya kesampaian saya. ya, keadaan suci ya, karena waktu ya suci. Oh, karena rangkumannya ya dari setiap yang sharing suci rangkum semua, sangat bagus. Tapi kalau untuk bedah buku sangat tepat sekali suci. Ada ikut bedah buku nggak suci? Ada sesyong. Ya, bedah buku itu perlu detail sekali. Tapi anyway, kalian ya sharingnya suci. Ini sudah keluar ya, yang pemenang menjawab dengan tepat ya. Jadi selamat kepada Sylvie Jung Suci Pusat, Mening Suci Medan, Atik Gunawan Suci Medan, Ingrid Suci Medan, Netili Suci Medan, Liang Chuyen Suci Pusat ya. Dari pemenang adakah yang mau sharing? Langsung aja. Ya, Pak Os Sucian ya. Mungkin dari pusat ada yang mau sharing tentang kali angka. Ya. Mungkin ada suci lainnya yang mau sharing ya. Saya lihat mungkin cocok sekali kalau kita undang Joni Susiong ya. Joni Susiong ada di tempat ya. Boleh bantu sharing? Silakan Susiong. Oke, kalian ya Sisung ya, soal Nation Suci semua ya. Nah ini tadi bagus ya sharing-sharingnya ya, apalagi Sisung Hola itu. Oke, itu saya tadi kan ada itu ya, ada Sisung Hola kan udah bilang ya, apa ya, mohon maaf ya jika kadang di Jakarta pelayanan kita ya kan tidak semaksimal dengan di Taiwan. Ya kayak tadi ya Sisung Alung kan cerita ya penyambutan seperti gitu. Nah, tapi sebenarnya gini, Sung Sece, ini sih sorry ya, saya hanya ngomong secara realita aja. Kalau kita perhatikan, relawan di Taiwan itu, ya rata-rata itu semua adalah sudah cukup berusia lanjut, ya sudah senior lah seperti itu. Ya, mungkin bisa dikatakan dari 50 orang, mungkin yang agak mudanya sedikit ya, itu juga saya rasa nggak lebih daripada 15-20% mungkin ya. Kita bisa lihat kok selama ini ya, karena kan kita juga sering pulang gitu loh. Nah, terus pertanyaannya, kalau begitu kemana nih yang muda? Ya mungkin yang muda ya pasti mereka produktif ya, mereka kegiatan, karena kan kita pada saat training ataupun tadi pulang ke Taiwan kebanyakan kan di hari biasa. Nah, yang hebatnya adalah yaitu yang kita mesti apresiasi ya, mereka dengan usia yang sudah cukup tadi berumur, mereka begitu penuh semangat, ya kan? Seperti tadi kalau sejujurnya cerita ya, sampai bantu bongkar itu koper itu di bawah bagasi bus seperti itu. Nah biasanya makanya inilah kalau seperti itu biasanya saya juga selalu mau kadang ikut bantu ya, dan teman-teman biasanya kalau lihat juga sering lah kalau gitu. Jadi artinya itu adalah di sana mungkin bisa dikatakan hal yang wajar sih. Nah, walaupun ya kita mesti apresiasi ya semangat mereka gitu loh. Pagi-pagi biasa kan kita jam 4 udah bangun, 4.40 kadang udah harus ke Aula Cingse ya kan, Cingse Tang ya. Jadi kadang yaitu mereka pagi-pagi sudah berdiri menyenter gitu loh. Ya, waktu pulang malam udah training juga jam-jam mungkin bisa sampai jam 9, jam 8 lebih ya kan udah gelap. Mereka juga menyenteri. Nah inilah ya, walaupun dengan usia yang sudah berumur, hanya dengan tindakan kecil aja itu sudah benar-benar memberikan kita itu semacam satu rasa kayak rasa cinta kasih lah, kepedulian sekali mereka kepada kita ya.
mereka itu begitu, kan makanya sering dikatakan ya mereka itu begitu senang ya pada saat itu relawan luar negeri itu datang begitu loh. Ya kan mereka selalu bilang sering-seringnya pulang ke Hualien seperti itu. Oke, nah saya mau sharing sedikit tentang yang tadi Alung Sejong cerita tentang silent mentor ya. Nah, Sung Sece, saya mau sampaikan itu silent mentor itu ada videonya. Ya, videonya mungkin bisa beli di apa ya Susian ya Cing Sebu Cafe di mana ada teks Indonesia. Ya, saya udah beli, bahkan dulu saya pernah beli sampai banyak itu saya ada bagi waktu itu beberapa ya. Sekarang Jakarta udah nggak ada sih. Itu dan itu video itu saya sudah nonton mungkin lebih daripada 5 kali dan pernah juga saya jadikan movie sharing ya waktu itu ya. Nah itu benar-benar sangat menyentuh ya. Kenapa saya bilang sangat menyentuh? Kebijaksanaan Master itu begitu tinggi Sung Sece. Coba Sung Sece perhatikan ya Mas Seceng yang seorang bisa dikatakan seorang bisuni ya seorang Shanghai tapi mau begitu memikirkan kondisi duniawi gitu. Padahal biasanya kan harusnya meninggalkan masalah keduniawian kan. Tapi ini terbalik ya. Tapi demi apa? Demi semua makhluk ya. Makanya dia kan lihat dari misi amal ya kan ke kesehatan, pendidikan ya kan budaya. Jadi itu benar-benar semua. Jadi waktu itu dikatakan untuk membuat kenapa diceritakan kenapa Master mau buat ini? Karena di situ kan banyak sekali para dokter biasanya setelah udah selesai ujian praktek itu kan selalu itu satu orang silent mentor ya itu Moni Wangsa atau apa ya aduh saya lupa Mandarinnya ya itu jadi kadaver ya kalau nggak salah istilahnya jadi satu jenazah itu yang praktek itu sampai 20 orang bahkan bisa lebih. Jadi kadang ada yang hanya melihat dari belakang dan biasanya karena juga pakai apa dari hewan dan sebagainya ya. Nah di situ loh Master berpikir bagaimana ini. Jadi kita itu benar-benar reuse ya tubuh kita ini tetap ada manfaat untuk orang lain seperti itu. Karena kan jasad ini setelah udah meninggal kan ini. Nah tapi untuk jalankan itu nggak gampang ya. Ya pertama kan ada tradisi kan orang kalau meninggal, wah kalau dengan begitu nanti di sana gimana nih badannya dipotong-potong bisa nggak ke sorga ya kan dan sebagainya itu kan masih ada tradisi seperti itu. Nah tapi akhirnya ya masa benar jalankan dan teknologinya nggak murah. Saya ada di videonya disebut teknologi nggak murah. Kenapa? Karena biasanya kalau yang sudah meninggal itu biasanya harus digantung dengan posisi digantung. Nah, Master nggak mau, Master maunya itu terbaring. Nah, itu ada satu profesor tuh yang ditugasin ya mengurusin ini, dia bilang, Master tuh begitu, bayangkan ya, dengan jasad aja Master begitu masih menghormat seperti itu, Sung Suci. Ya kan, jadi dia itu jadi begitu biasanya setelah 8 jam itu bawa ke sana, kemudian itu dimasukin ya ke didinginkan suhunya, nanti pada saat sudah waktu mau praktek ya itu akan pelan-pelan dipanasi lagi. Jadi itu nanti pada saat waktu operasi itu benar-benar seperti istilah kata aslinya ya seperti itu. Nah tadi Susionami juga ada cerita itu di video itu ada sih yang satu ngomong kalau nggak salah dia jantung waktu itu ya dia ngomong gitu loh. Ya kan silakan kalian salah saya tubuh saya sampai 1000 kali lebih ya. Tapi tolong jangan kalian salah saya pada pasien kalian seperti itu. Nah itulah, jadi maknanya banyak ya, selain daripada itu, kemudian pembelajaran kepada mahasiswa. Jadi pada saat mereka mau ujian itu, mereka harus ke rumah ini, silent mentor ini, untuk menuliskan, mencari tahu kisahnya, biografinya. Setelah mereka catat ya, kemudian nanti bahkan ada pas waktu selesai, kan pada saat waktu mau dimulai itu kan ada ritual. Setelah itu mereka mesti bungkus secara rapi dan diantarkan tuh seperti raja gitu loh. Sangat kita lihat aja benar-benar sangat terharu sekali ya. Dan kemudian itu mereka harus memasukin surat kepada masukin ke dalam itu peti matinya ya. Jadi di situ dia tulislah apa-apa seperti itu. Nah, kemudian calon dokter ini harus membersihkan WC yang ada di krematorium baik sebelum dan sesudah ya acara kremasi itu berlangsung. Nah, biasanya yang setelah itu, nah itu yang terjadi apa? Itu ternyata para calon dokter tersebut ya, itu mereka akhirnya ada menjalin
keterikatan menjalin rasa kekeluargaan ya terhadap itulah keluarga daripada silent mentor tersebut gitu loh. Nah, ini kemudian dikatakan ya biasanya dokter yang lulusan daripada yang ini ya kedokteran yang di Hualien ini ya, pasti mereka itu akan selalu mengantarkan ya pasien. Kan biasanya gini, dokter kalau kita ke dokter ya udah selesai, oke ganti orang kan gitu kan, ganti siapa lagi panggil. Ini enggak, biasanya dokter akan sampai mengantarkan ke depan pintu. Jadi dari misi kesehatan itu benar-benar juga bisa masuk ke misi budaya humanis seperti itu. Itulah benar-benar ya, kalau cerita sih bisa merinding ya kalau nonton videonya ya. Itu kebijaksanaan masa itu begitu luar biasa, Sung Sece. Makanya ya kita sungguh bersyukur ya kan kita bisa bertemu lah seorang Mas Cengien ya yang bisa menjadi guru kita saat ini. Itu aja sih karena Ya, karena Joni Sesiong, ya saya jadinya tambahan pengetahuan saya tentang ini ya. Tadi Sesiong sharing tentang bagaimana seorang dokter juga calon dokter ya harus keluarganya si itu yang nyumbang jasad itu ya semua harus dicatat dipahami semuanya. Terus langsung yang dulu saya belum masuk Suci ya, saya masuk ikuti bisnis camp dahulu. Itu semuanya saya dengar biasa saja. Giliran pada sesi penjelasan dan tayangan Salamander, air mata jatuh ya, membasahi pipi. Mungkin bukan hanya saya, banyak sekali. Kita sangat terharu karena apa? Karena dia ceritanya dari awalnya di Italia seperti apa, zaman dulu di Inggris seperti apa, mereka belajar ya dari mayat-mayat yang malah mereka bunuh ya, atau yang jasad yang mereka beli. Tapi di Suci itu benar-benar itu jasadnya untuk dipelajari calon dokter itu adalah dari Salamander ini ya. Ada prosedur yang sangat bagus ya, bahkan menghormati jasadnya dan sangat terharu pada saat semuanya itu kan yang nyumbang jasadnya itu dari keluarga yang agamanya beda-beda ya. Ada yang Buddha, ada yang Kristen, Katolik. Itu waktu selesai semua setelah dipakai jasadnya untuk ilmu ya, ilmu pengetahuan. Itu di kremasi atau kita nggak tahu, tapi seperti cutsua itu ya. Cutsua artinya mereka ngantar setiap keluarga itu satu grup berbaris keluar ya sangat teratur dan semuanya dengan cara yang sama ya. Jadi kita bisa membayangkan di situ berapa uh, keluarga dari jasad tersebut ya yang disumbangkan berbeda agama dan terakhir diselesaikan dengan sangat bagus ya dan sangat terharu. Jadi kalau ada yang ikut di Suci ya, ada baiknya luangkan waktu ya ikut business camp. Kangen ya, Joni Susiung. Ini ada resign dari Linde Suce ya. Boleh silakan Linde Suce. Indra Susio, cảm ơn Ya, số故事ya ini cảm ơn Sun Faxiang ambil dari Sun Faxiang dari riwayat Suci. Ini sudah waktunya udah sampai Susio. ya, very short, singkat 1-2 menit boleh Suce. Oke. Jadi hari ini tentang riwayat Suci menciptakan tanah suci di Indonesia dengan cinta kasih. Jadi kita syukur ya kita bisa mengenal dengan Mister, kita bisa mengetahui tentang banyak riwayat suci ya, yang mereka yang lalui. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar ya dengan sesungguh hati membangkitkan tekad ya dengan hati yang tulus ya bersungguh-sungguh dengan bersumbangsi ya mengecilkan egonya. Padahal mereka adalah orang yang pengusaha yang sangat sukses ya. Jadi mereka juga mau mengikuti ya jejak-jejak cinta kasihnya, menghimpun dengan kekuatan cinta kasih, sungguh-sungguh mempraktikkan dengan kesatuan hati, ya, keharmonisan, sikap mengasihi dan bergotong royong demi untuk membebaskan mereka dari penderitaan, ya, dari lingkungan yang tinggal di sekitar
ya yang dinamakan Ali Angke ya dengan berbagai programnya demi menenteramkan hati mereka. Hanya dengan cinta kasihlah yang bisa membawa stabilitas dan mewujudkan dengan kedamaian dan keharmonisannya. Ya, tidak bisa ditinggali dengan pendidikan dengan budaya humanisnya KM Sisung kecil. Ya, karena Linda saja atas sharingnya. Hari ini ada kosakata ya, host. Kalau Ada Susyong. ada ya, tapi sebelumnya saya ucapkan kanan dulu dengan sharing tadi dari Vivilian Sucie, Jangka Wijaya, Susyong, Along Susyong, Oleh Susyong, Rosiveli Sucie, Johnny Susyong, dan Linda Sucie ya. Ya, kita coba masuk ke kosakata dahulu. Silakan Sucie. 感恩师公上人开示，感恩师哥师婆。静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang bab 16, panjang usia Tathagata, episode 1540. Menggunakan obat untuk mengobati penyakit di dunia dalam era ini. Suplemen Wen He pas cocok, Chen Tuan mendiagnosa. Bu Shu tidak memegang, tidak mengambil. Shu Bu mengayunkan langkah, melangkahkan kaki. Chu Yao Yan Zhi meringkas, menyibukkan, mengikhtisarkan. Zheng He menyatukan, mengintegrasikan, penyelesaian, persesuaian, keterpaduan. Guji, penyakit kronis, penyakit yang sudah lama dan sulit untuk dihilangkan. Kanan syukur-syukur, hao. Kanan ya, Syapusa atas pembacaan kosakatanya. Jadi kita yang hari ini sampai di sini. Sebenarnya kita wensing dulu ya. Sing Sijie Qing Qili, Lin He Zhang, 向佛菩萨及上人行三温馨礼，温馨，再温馨，三温馨。Ya, Sejie, jangan lupa absensi ya. Terima kasih juga dengan para co-host yang telah menyiapkan yang pagi ini. Semua kuncok jenye. Indra Susyong, Kanan Taca, Kanan semuanya. Sampai jumpa besok ya. 婆婆早上好，感恩师兄师姐们，感恩。 Jangan lupa absensi ya. Kaan Indra Susyong, Kaan Taca.
近的我也依然走进了刺激的